Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplokodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini saya kedatangan tamu sebuah modul mesin cuci LG Smart Inverter. Dan ini adalah kiriman dari subscriber saya, Mas Salman Al-Farizi dari Bekasi. Berawal dari mesin cucinya yang rusak, mungkin beliau mencari beberapa referensi dari YouTube dan alhamdulillah ketemu dengan channel saya dan langsung beliau menghubungin saya melalui WhatsApp. Menurut informasi yang saya terima dari pasien saya, bahwasanya untuk modul mesin cuci ini mati total. Setelah barang ini dikirim ke saya dan secara fisik kita bisa lihat di sini beliau sudah melakukan usaha perbaikan secara pribadi, tapi nampaknya tidak berhasil ya teman-teman. Dan terlihat di sini sudah diberikan kabel untuk input 220-nya. Dan kalau kita lihat di balik modul mesin cuci ini, sudah terlihat untuk modul mesin cuci ini dibuka untuk cover belakangnya nih, dilakukan pencongkelan. Ya memang seperti ini untuk melakukan perbaikan modul mesin cuci LG Smart Inverter. Karena modul mesin cuci ini dibalut dengan resin seperti ini teman-teman, dan untuk jalurnya ini terdiri dari dua jalur atas dan jalur bawah. Dan tentunya untuk melakukan perbaikan, tentunya kita harus membuka untuk cover pembungkusnya ini, agar nantinya kita bisa melakukan pengecekan untuk jalur-jalurnya, selanjutnya untuk pengecekan tegangan-tegangannya. Dan di sini seperti biasa, sebelum kita melakukan langkah-langkah perbaikan, kita pelajari terlebih dahulu skema dari modul mesin cuci LG Smart Inverter untuk tipe ini. Dan buat Mas Salman Al-Farizi, semoga beliaunya nonton video ini, dan buat teman-teman yang baru bergabung, semoga ini semua bisa menjadi referensi. Lanjut. Untuk modul mesin cuci ini terbagi menjadi dua bot. Bot yang pertama ini adalah bot power supply beserta IC IPM atau IC inverternya, dan di sini terlihat ada IC MICOM atau microcontrol yang didukung oleh komponen-komponen kecil lainnya. Selanjutnya di bot yang kedua ini adalah bot controller serta displaynya, dan di balik ini pun ada IC MICOM-nya atau microcontrolnya. Untuk bot power supply pun terbelah menjadi dua bagian. Di sini ada trafo. Sebelum trafo ini adalah area primer, dan sesudah trafo ini adalah area sekunder. Untuk jalurnya di sini untuk 220 masuk di test point ini. Selanjutnya masuk ke dioda. Ini dioda kiprok atau dioda sisir, yang kemudian tegangan 220 volt AC dikonverter menjadi tegangan 300 volt DC, kemudian ditransfer ke elko utamanya. 300 volt ini kemudian ditransfer ke IC PWM. Di sini menggunakan IC tipe STR, yang kemudian untuk ngedrive trafonya. Dari trafo ini mengeluarkan tegangan-tegangan DC. Untuk outputnya itu ada dua macam di sini. Output 15 volt dan output 12 volt. 15 volt ini untuk ngedrive IC IPM atau IC inverternya, dan setelah ada perintah on 15 volt kemudian ditransfer ke board controllernya di sini untuk VCC in IC display yang ada di bawah board ini. Kemudian untuk 12 voltnya untuk mensuplai relay yang di sini teman-teman. Di sini ada relay, setelah ada perintah on sebagai sinyal untuk menghidupkan microcontrollernya. Kemudian 12 volt pun ini masuk ke IC regulator 7805 di sini sebagai VCC inputnya, dan di drop menjadi 5 volt setelah melalui IC regulator 7805, yang tentunya outputnya adalah 5 volt, dan 5 volt ini kemudian menjadi VCC in ke IC IPM-nya juga, begitu juga untuk IC microcontrollernya. Kemudian 12 volt setelah di drop oleh IC regulator 7805-nya ini pun ditransfer ke board controller yang di sini melalui pin 3. Di sini ada soket. Ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 pin, dan pin 3 ini harus hadir 5 volt untuk mensuplai IC MICOM yang di board controllernya ini, di bawah board ini. Dan 5 volt pun itu ditransfer ke tombol-tombol, terutama untuk power. Setelah tombol power ini dipencet, 5 volt kemudian ditransfer ke IC MICOM yang di bawah ini. Setelah itu IC MICOM ini akan bekerja dan memberikan sinyal-sinyal on ke board PSU-nya di sini melalui jalur ini. Dan setelah ada perintah on, baru IC MICOM yang di sini itu bekerja. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya coba saya akan colokkan dan kita ukur untuk tegangannya. Sudah saya colokkan. Untuk test point pertama harus kita ukur tegangan AC 220 masuk ke dioda sisirnya atau dioda kiproknya. Coba kita lakukan pengukuran. Di input dioda ini harus terukur 220 volt AC. Nah, bisa teman-teman lihat
untuk input di dioda ini terukur 221,4 volt AC, dan untuk output dari dioda ini kemudian dikonverter menjadi 300 volt. Coba kita ukur untuk output dari dioda ini. Nah, bisa teman-teman lihat terukur 310,9 volt. Tentunya di elko utamanya ini juga harus terukur sama 311 volt. Kemudian 300 volt ini masuk ke trafo. Di test point trafo di sini harus ada 300 volt. Terukur 310,8 volt dan itu sama yang di elko-nya. Kemudian di pin drain dari STR-nya ini pun harus terukur 300 volt juga, tapi harus berdenyut. Coba kita ukur. Nah, bisa teman-teman lihat berdenyut seperti itu, tapi berdenyutnya itu harusnya sih 300 volt ya teman-teman. Coba di test point STR nya. Nah, berdenyut seperti itu. Selanjutnya coba saya ukur di area sekundernya. Saya cabut dulu biar lebih aman. Saya colokkan kembali dan kita ukur outputnya di area sekunder. Nah, saya nggak tahu di sini untuk indikator ini kok nyala ya. Tadinya tuh nggak nyala, tapi sekarang kok nyala. Coba kan saya ukur untuk area sekundernya, apakah ada outputnya. Di test point ini harus terukur 12 volt. Nah, bisa teman-teman lihat untuk 12 voltnya keluar ya teman-teman. Terukur 12,27 volt. Dan untuk 15 voltnya pun keluar terukur 15,5 volt. Selanjutnya 12 volt ini ditransfer ke IC regulator 7805 yang menjadi inputnya, harus terukur 12 volt juga. Nah, bisa teman-teman lihat untuk indikatornya kadang hidup kadang mati ya teman-teman. Tuh barusan teman-teman lihat. Nah, seperti itu. Coba kita lakukan pengukuran untuk input 7805. Nah, di sini untuk 7805 dengan melihat indikator yang berkedip-kedip, outputnya pun ini berkedip-kedip. Coba kembali saya ukur untuk 12 voltnya di sini. Nah, 12 voltnya jadi goyang-goyang teman-teman. Nggak tahu ini penyebabnya apa. Mungkin kali ini akan saya selidiki terlebih dahulu apa penyebab dari berkedipnya indikator. Nah, sekarang bisa teman-teman lihat untuk indikator standby menyala terus seperti ini, yang tadinya berkedip. Coba saya lakukan pengukuran kembali di 12 voltnya. Nah, di kondisi standby seperti itu, indikator nyala, 12 voltnya jadi normal. Untuk 7805-nya sebagai input normal 12,27 volt. Dan outputnya harus 5 volt. Nah, outputnya pun normal, terukur 5,026 volt. Selanjutnya 5 volt ini ditransfer ke baut controllernya di pin 3 dari soket ini. Saya hitung dari kiri, 1, 2, 3. Di sini harus terukur 5 volt juga. Coba kita lakukan pengukuran, tentunya harus hadir. Nah, bisa teman-teman lihat untuk 5 volt yang ditransfer ke baut controllernya terukur 5,024 volt. Dan sekarang mati lagi untuk indikator LED-nya. Di saat mati coba saya ukur di 12 voltnya. Di 12 voltnya jadi ngedrop, terukur 10,2 volt. Di 15 voltnya stabil 15,77 volt. Dan untuk kali ini kondisi indikator standby yang di sini ini mati ya teman-teman. Padahal untuk colokannya saya colokkan seperti ini kondisinya. Ya, mungkin untuk kali ini akan saya selidiki terlebih dahulu. Setelah saya menemukan hasil, saya akan share ke teman-teman. Lanjut. Oke teman-teman, di beberapa video yang saya upload ada yang berkomentar bahwasanya untuk area primer di area power supply itu apakah terhubung. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan, dan ini tentunya buat pemula seperti saya, dan untuk yang senior-senior sih tentunya hal ini sudah bukan suatu hal yang awam. Jadi pada dasarnya untuk area primer itu sebelum trafo ini dan sesudah trafo ini adalah disebut area sekunder. Dan di antara area primer dan sekunder ini secara koneksinya tuh terhubung. Karena tegangan 300 volt yang berada di elko ini, di test point elko ini, itu pun ditransfer ke IC IPM atau IC inverter yang di sini. Kalau saya balik di sini teman-teman, bisa teman-teman lihat juga untuk jalurnya. Ini di sini jalur 300 volt, ini positifnya dan ini negatifnya. Bisa teman-teman lihat untuk jalurnya ini menuju ke sini. Nah, ini. Dan kemudian menjadi input atau menjadi VCC-in-nya IC IPM yang di sini teman-teman. Melalui sebuah resistor. Nah, di test point-nya itu di kapasitor non polaritas di sini. Kebetulan di test point ini masih tertutup seperti ini, tapi pada dasarnya untuk jalur 300 volt yang di area primer ini pun terhubung.
ke sini, ke area sekunder. Dan test pointnya itu di kedua kaki kapasitor non polaritas ini. Kemudian 300 voltnya itu pun langsung ditransfer ke IC IPM yang di sini. Sedangkan output dari trafo ini tidak terhubung antara primer dan sekunder. Karena trafo ini setelah mendapat induksi dari STR ini, dia men-switch trafo ini dan kemudian mengeluarkan tegangan-tegangan DC, yaitu tegangan 15 volt dan tegangan 12 volt. Jadi cara konektivitas untuk 15 volt dan 12 volt ini tidak terhubung. Tapi untuk 300 voltnya ini yang dari elko utamanya yang di sini terhubung melalui jalur yang tadi. Mungkin penjelasan saya seperti itu, semoga bisa dipahami. Dari hasil pengecekan tegangan di awal, dan untuk kali ini saya menyimpulkan untuk area primer itu bermasalah. Kenapa saya bilang begitu? Karena bisa teman-teman lihat di video yang ini. Selanjutnya 12 volt ini ditransfer ke IC regulator 7805 yang menjadi inputnya, harus terukur 12 volt juga. Nah, bisa teman-teman lihat untuk indikatornya kadang hidup, kadang mati ya teman-teman. Tuh, barusan teman-teman lihat. Nah, seperti itu. Coba kita lakukan pengukuran untuk input 7805. Nah, di sini untuk 7805 dengan melihat indikator yang berkedip-kedip, outputnya pun ini berkedip-kedip. Coba kembali saya ukur untuk 12 voltnya di sini. Nah, 12 voltnya jadi goyang-goyang, teman-teman. Output setelah trafo ini, yaitu output sekunder, untuk 12 volt dan 15 volt itu berdenyut atau bergoyang. Jadi dari hasil pengukuran tersebut, yang tegangannya berdenyut tersebut akan memberikan efek ke indikator standby yang di sini. Ini akan kadang hidup dan kadang mati. Di saat tegangan normal, ini untuk indikator di sini pastinya akan hidup, dan di saat tegangan tidak normal, di lampu indikator di sini akan mati. Dan di sini kita fokus sedikit di area primer. Bisa kita lihat untuk STR-nya ini memang sudah pernah dilakukan usaha perbaikan oleh teman saya, teman-teman. Bisa kita lihat di sini. Untuk pin-pinnya ini agak kurang rapi. Mohon maaf saya bisa bilang begitu karena memang bisa kita lihat untuk pin-pinnya ini seperti ini. Dan untuk STR-nya ini normalnya ini di sini harus dibaut ya dengan heatsink-nya. Dan untuk kali ini saya nggak tahu nih bautnya kemana. Dan posisi STR tidak terbaut. Kenapa saya bilang begitu? Karena di saat kerja STR ini akan panas, dan panasnya itu akan tertransfer ke heatsinknya, sehingga kekuatan dari STR ini atau ampere dari STR ini akan terjaga. Nah, mungkin kali ini saya coba untuk ganti STR-nya. Setelah pergantian STR, kita lihat hasilnya seperti apa. Lanjut. Dan untuk kali ini STR yang lama sudah saya angkat, teman-teman. Ini untuk STR yang lama. Dan ini yang sebelah atas ini adalah STR yang baru. Tentunya untuk kodenya itu sama ya, STRW6052S. Dan untuk STR yang lama sama, 6052S. Selanjutnya kita pasang untuk STR yang baru. Oke teman-teman, untuk kali ini STR sudah saya ganti dengan STR yang baru. Di sini bisa kita lihat. Ini teman-teman. Dan untuk STR-nya pun sudah saya baut dengan heatsinknya. Dan ini untuk STR yang lama. Dan setelah pergantian STR tersebut, waktunya kita mencoba. Saya colokkan. Sudah saya colokkan. Dan bisa teman-teman lihat untuk indikator standby di sini sudah hidup ya teman-teman. Dan itu menandakan untuk tegangan 220 setelah melalui proses switching di STR-nya ini. Dan selanjutnya untuk trafo switchingnya ini sudah mengeluarkan tegangan-tegangan untuk mensuplai area sekunder. Dan selanjutnya coba saya tekan untuk tombol powernya di sini. Dan bisa teman-teman lihat untuk kali ini modul mesin cuci ini sudah normal kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Serta teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oblok-oblok.